aman dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4, yakni tentang penerapan pengalaman dan penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yakni Bapak Syarifuddin dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Dalam penerapan aksi nyata ini, adapun materi-materi yang kami sebarkan adalah terkait masalah konsep inti budaya positif yang dalam hal ini meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Potongan-potongan dokumentasi ini merupakan pelaksanaan kami dalam membuat keyakinan kelas. Kami menggunakan kertas yang mudah ditemukan, namun untuk membuatnya lebih menarik, kami membentuknya menjadi pesawat kertas. Anak-anak membuat keyakinan dan kemudian menuliskan harapan-harapan mereka di kertas tersebut terkait apa-apa saja yang menjadi kesepakatan mereka yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan dalam proses pembelajaran. Ini dibangun berdasarkan keyakinan-keyakinan dan kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk dari kami semua. Setiap anak memiliki kesempatan menulis, namun bagi mereka yang tidak ingin menulis, saya pun memfasilitasi untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan mereka secara lisan di depan kelas. Spin wheel ini saya gunakan bagi anak-anak yang ingin menyampaikan langsung maupun ingin menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas kami di papan tulis. Jadi, dokumentasinya dilakukan di papan tulis. Nah, dari sanalah nantinya akan dibuatkan infografis ataupun poster yang lebih menarik dengan menggunakan aplikasi Canva untuk ditempelkan di dalam kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilmal SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Ibunda Kepala SMA Negeri 11 Luwu Timur, dan yang kami hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 11 Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya puji syukur kita, begitupun salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama kami serahkan kepada Ibunda Kepala SMA Negeri 11 Luwu Timur untuk memberikan sedikit pengantar dan sambutan, mungkin serta membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sampai rekan-rekan kita dari yakni pada program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad. Ilmal, hari ini adalah suatu kegiatan yang sangat membanggakan bagi kami karena 3 calon guru penggerak kami sekolah kita masing-masing ini, sekolah kita ini sekarang, dan kebetulan
kebetulan sekali karena bertepatan dengan mendekati awal semester baru, tahun ajaran baru, dan di mana kami akan menyusun KOSP yang akan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 11 Lu Timur. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak pengajar praktik yakni Bapak Ilmal SPD. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 11 Lu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini di cuaca yang agak mendung, alhamdulillah kita masih sempat untuk bertemu di sini untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang untuk kemajuan SMA Negeri 11 Lu Timur ke depannya. Di program guru penggerak itu saya sebenarnya pengajar praktik angkatan 9. Cuman pada saat itu saya sendiri pengajar praktik, jadi angkatan 9 untuk Lu Timur itu tidak diberikan jatah. Nanti di angkatan 10 baru ada jatah di Lu Timur. Itu pun kemudian tidak semua calon guru penggerak yang ada di Lu Timur itu sudah belajar. Dari 112 calon guru penggerak yang ada, sekarang itu yang baru belajar hanya 41 orang, karena satu pengajar praktik itu hanya bisa mendampingi 6 guru penggerak. Lepaskan. Kenapa itu begitu? Karena saya tidak mendaftar di guru penggerak, saya langsung lompat menjadi pengajar praktik. Karena saya berpikir begini, ketika semua mendaftar jadi calon guru penggerak dan tidak ada praktiknya yaitu pengajar praktik, maka tidak bisa juga melaksanakan pendidikan. Adalah struktur itu hanya waktu-waktu tertentu mereka ketemu dengan JGP dan semua ada jenjangnya, semua ada tugasnya, tapi untuk penilaian JGP itu 50% dari penilaian pasil dan 50% dari penilaian pengajar praktik. Bapak Ibu yang saya hormati, di kurikulum Merdeka saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih bertugas sebagai salah satu narasumber berbagai praktik baik NSPPP angkatan kedua. Itu disahkan dari kementerian. Ya, apakah masih ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Kalau kita lihat juga Bapak Ibu, sepertinya masih ada yang rancu ya dalam kalimatnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata beriman dan bertakwa, nah itu sudah otomatis pasti ada dannya di situ. Jadi mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa, berwawasan kreatif, dan ada lagi dannya. Jadi kira-kira seperti apa ini? Apakah memang harus kita tuliskan beriman dan bertakwa, atau kita carikan redaksi kata yang bisa mengidentifikasi kata beriman dan bertakwa itu, atau ada redaksi kata yang lain? Kemudian saya sedikit menambahkan tadi, dilihat dari pertanyaan Ibu Astriani Abbas terkait masalah bagaimana penyusunan visi itu, apakah harus ada kata mewujudkan? Mungkin nanti mohon bantuan kepada Bapak pengajar praktik memberikan sedikit gambaran seperti apa visi yang baik, karena yang kami pahami bahwa visi itu adalah sebenarnya tujuan yang akan kita capai, yang mana dia harus ada efek lama begitu. Dia bisa potensinya lama ke depan untuk relevan dalam sebuah institusi. Nah, biasanya kalau mengacu ke tujuan, saya pikir tidak ada salahnya ketika menggunakan kata mewujudkan, karena tujuannya adalah, visinya adalah mewujudkan lulusan yang dan seterusnya. Seperti itu mungkin kalau dari saya, tapi mungkin nanti ada pencerahan lain dari pengajar praktik, mungkin bisa kami silahkan Bapak. Mungkin untuk sementara seperti itu. Mungkin ada
bukan menambahkan, tapi sama-sama kita lihat, karena di era sekarang ini kita tidak bisa lepas dari teknologi. Sepertinya tidak ada penguasaan IT-nya. Nah, ke depan ini semakin kita akan tertinggal kalau kita akan berwawasan sudah masuk ke IT. Maksud saya contoh beriman, beriptek apa gitu, beriptek, berintak. Nah, maksud saya kita kan tadi berintak, kalau kita hilang kandangnya, jangan beriman dan bertakwa. Saya pikiran saya berintak. Ini kan contoh ini, kalau saya pikiran saya berintak, masuk itu beriman dan bertakwa dan berwawasan pengetahuan teknologi, Pak, berwawasan. Kalau dari saya sementara seperti itu. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu dulu saran, karena kita butuhkan saran dari Bapak Ibu. Karena sementara yang kami di sini tadi ada di visi yang sementara seperti itu kan. Rekomendasinya kami seperti ini. Iya, sementara dari saya. Terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan beralih pada sesi pengimbasan yang menjadi aksi nyata dari modul 1.4. Dalam kegiatan kali ini kami juga melaksanakannya dengan kolaborasi, di mana hal yang akan kami bicarakan hari ini adalah terkait masalah penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya kami mau menyapa kembali yang terhormat Bapak pengajar praktik yang sempat hadir hari ini, ada Bapak Ilmal. Kemudian yang terhormat ada Ibunda Kepala SMA Negeri 11 Luwu Timur, dalam hal ini ada Ibu Nahira Ade SPD. Terima kasih Ibu atas luangan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi sedikit bersama dengan rekan-rekan yang ada di SMA Negeri 11 Luwu Timur. Baik, pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan inayahnya lah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melanjutkan giat kita hari ini, yakni terkait masalah pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak Ibu, demikian juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang akan senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, dalam pengimbasan hari ini kami akan melakukannya secara bergantian, tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang kemudian kami kenal dengan istilah kolaborasi. Nah, dan untuk kesempatan pertama saya akan persilahkan kepada rekan saya yang pertama, yakni Bapak Sumardi, untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kami pada hari ini. Kepada Bapak Sumardi dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kesempatan saya untuk mempresentasikan, melanjutkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya terkait masalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu Timur. Jadi tadi saya bersama dengan dua rekan saya sebelumnya, yakni Bapak Sumardi dengan Pak Dedi. Jadi hari ini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu sudah akrab dalam mendengarkan atau memahami tentang apa sebenarnya yang menjadi budaya positif. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar budaya positif yang selalu kita laksanakan di sekolah itu memang sudah sejalan dengan pemahaman-pemahaman atau filosofi pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait masalah pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana konsep pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana tugas seorang guru atau pendidik itu hanya bertugas sebagai penuntun. Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak boleh menuntut Bapak Ibu. Artinya, kita tidak boleh menjawantahkan sebuah aturan yang diikuti oleh anak-anak kita atau murid-murid kita, tetapi sifat kita hanya mewadahi atau memfasilitasi, atau itulah yang dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara biasa juga dikenal dengan konsep menuntun. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi adalah bukan kita mengelompokkan murid-murid kita dalam gaya belajarnya masing-masing, tetapi konsepnya adalah bagaimana kita mampu memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan atau gaya belajar yang ada di tiap-tiap murid kita dalam satu kelas. Karena tentu dalam satu kelas ada keanekaragaman atau keberagaman karakteristik, gaya belajar, kemudian kodrat alam, kodrat zaman yang sudah mengikut daripada murid-murid kita yang ada di sekolah. Nah, tujuannya adalah sehingga setiap murid kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tahap perkembangannya, kemudian tujuan utamanya satu, yaitu bagaimana kita bisa lanjut atau menempuh atau mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, profil pelajar Pancasila, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu semua sudah tahu, dan karena memang di sekolah kita sudah salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Jadi kita sudah sangat akrab dengan istilah profil pelajar Pancasila. Sementara profil pelajar Pancasila ini kita ketahui bahwa terdapat 6 dimensi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin ini yang akrab, yang Bapak Ibu ketahui. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwasanya ternyata dalam 6 dimensi yang ada yang kita ketahui selama ini itu masih banyak sub-sub elemen di dalamnya. Nah, dimensi yang pertama yakni ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi aspek afektif di sini diharapkan, atau akhlak mulianya diharapkan anak-anak betul-betul bisa berkembang dengan baik ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian murid-murid kita juga diharapkan bisa berkebinekaan global. Jadi wawasannya bisa global mendunia, tetapi tidak melupakan budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dimensi bergotong royong. Jadi Bapak Ibu, saat ini bukan lagi eranya kompetisi. Kompetisi itu jauh tempo dulu ya. Yang ada zamannya sekarang adalah kolaborasi. Jadi bagaimana membangun kerjasama, dan nilai gotong royong ini yang juga kita harapkan harus ada pada murid-murid kita. Kemudian kreatif. Dimensi yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi anak-anak kita akan bertumbuh dan berkembang tidak hanya sebagai individu, tetapi mereka juga akan terjun ke dunia masyarakat. Maka daripada itu, unsur kreatif ini sangat penting untuk dimiliki anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa survive atau konsisten dalam hidupnya meskipun mereka sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, bernalar kritis. Bapak Ibu, hari ini atau pada zaman sekarang ya, dengan adanya generasi Z atau generasi milenial yang kita kenal saat ini, itu banyak sekali cobaan ataupun pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Dan menjadi tugas kita adalah bagaimana anak-anak kita ini tidak tergerus ke sana dan tetap memiliki daya nalar yang sangat baik. Dan itulah yang dikenal dengan dimensi bernalar kritis. Kemudian dimensi yang terakhir ada dimensi mandiri. Mandiri di sini bahwasanya anak-anakku tidak lagi tergantung pada bagaimana gurunya mengarahkan, tetapi mereka mampu untuk memenuhi segala kebutuhan belajarnya sendiri. Tetapi tetap peranan daripada guru sangat penting, karena kenapa?
fungsi pendidik itu tidak akan tergantikan. Mungkin mereka bisa mengetahui ilmu atau pengetahuan banyak dan mungkin lebih lengkap ketika mereka searching di Google. Tetapi ingat Bapak Ibu bahwasanya seorang guru itu fungsi pendidiknya tidak akan pernah tergantikan, karena kitalah yang menuntun mereka untuk menguatkan karakter-karakter baik yang ada pada diri setiap anak-anak kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin positif. Mungkin di sini saya akan lebih memaparkan ya, karena di sini secara etimologis ternyata dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kita dikatakan disiplin itu ada aturan yang mengikat kita. Maka kita sering menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena kita diatur Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam penjawantaran disiplin itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang lahir dari motivasi internalnya atau motivasi intrinsiknya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah melakukan sesuatu tanpa adanya unsur-unsur yang mengikat tadi, sebagaimana yang kita ketahui apa yang dimaksud dengan disiplin. Baik itu tidak ada sogokan, kemudian tidak ada ancaman maupun hukuman. Nah, di sini juga ya kita harus nanti mengetahui apa yang dimaksud dengan hubungan. Nanti akan juga kita bahas dalam pertemuan hari ini. Kemudian sebagai pendidik, maka terkait masalah disiplin positif itu apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak atau murid-murid kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi kita meyakini bahwa di setiap diri anak itu sudah ada sebenarnya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah bagaimana menguatkan atau menebalkan nilai-nilai yang ada tersebut, sehingga betul-betul mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat zamannya masing-masing. Maaf, kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin pertanyaan awalnya seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu menggali lebih lanjut ketika ada murid kita yang melakukan pelanggaran, sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka? Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita menggali, selalu ada kebutuhan dasar daripada murid kita sebenarnya menjadi alasannya. Nah, dilihat dari segi umum, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang pokok yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena kenapa? Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka bisa eksis hidup di dunia. Jadi misalnya seperti yang kita kenal dalam keseharian kita ya, ada yang istilahnya sandang, pangan, papan. Kira-kira hal ini dia bisa masuk pada kebutuhan pokok yang pertama, yakni bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ternyata ada juga yang dimaksudkan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berada dalam sebuah lingkungan tetapi kita merasa tidak nyaman? Kenapa? Karena kita tidak merasa satu. Di dalam dunia kerja saja biasanya ada sebuah lingkungan-lingkungan yang menurut kita toksik, berarti itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyamanan kita. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini bisa dikategorikan dalam kebutuhan yang kedua, yakni terkait masalah kasih sayang dan rasa diterima. Seorang manusia itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhannya yang terkait masalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan penerimaan yang baik karena kita bukan hidup sebagai individu.
Misalnya, saya sendiri misalnya, salah satu bentuk atau bukti bahwa saya memiliki sebuah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa yang diterima, saya butuh itu dari keluarga saya. Dan kemudian saya butuh itu dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Tentu itu menjadi sebuah kebutuhan saya. Dan mungkin ketika itu tidak terpenuhi, itu bisa menjadi sebuah masalah bagi diri saya. Makanya dikatakan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, ada yang disebut dengan kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini dia terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi kita butuh pengakuan Bapak Ibu. Misalnya, saya sudah melakukan metode pembelajaran yang variatif yang ada di sekolah. Meskipun itu mungkin lahir dari apa yang menjadi motivasi intrinsik saya sebagai guru. Saya mau menjadi guru yang baik, saya mau menjadi guru yang bisa diteladani oleh murid-murid saya. Saya mau sehingga murid-murid saya bisa paham akan materi yang saya ajarkan. Tetapi tetap kita harus sadari bahwa pasti ada di dalam diri kita tentang haus akan pengakuan. Saya mau diakui bahwasanya saya bisa untuk hal itu. Berarti terkait masalah penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan bahwa kita memiliki kompetensi tertentu yang mungkin kita kuasai, dan itu perlu pengakuan dari orang lain. Kemudian kebutuhan selanjutnya ada yang disebut dengan kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksudkan di sini, bebas berarti manusia itu berhak memilih. Jadi ketika kebutuhan itu ada sangkut pautnya dengan bagaimana kita bisa memilih, maka dia termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada motivasi perilaku manusia, di mana sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dengan motivasi. Saya termotivasi sekali ikut penggerak misalnya. Saya termotivasi sekali ikut sebuah lomba misalnya, atau murid-murid kita juga seperti itu. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan motivasi Bapak Ibu. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini nanti kita akan bagi menjadi dua. Ada motivasi yang memang lahir dari dalam diri kita, namun ada juga motivasi yang lahir atau kita digerakkan karena adanya unsur luar. Nah, dan itulah yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik, termasuk aturan tari yang sudah kita bahas di awal. Nah, yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi ini misalnya murid kita melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Kenapa takut dihukum? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ternyata di setiap sekolah tentu ada aturan dan tata tertib. Dan motivasi ini tentu kira-kira Bapak Ibu, dia termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Iya, benar sekali. Jadi dia termasuk dalam motivasi ekstrinsik karena tidak lahir dari dalam dirinya. Dia takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, kebalikan dari hukuman adalah penghargaan atau imbalan atau hadiah. Nah, salah satu motivasi juga tentang perilaku manusia bisa lahir adalah karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya lagi, murid-murid kita di sekolah itu sangat disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Rajin dalam satu mata pelajaran tertentu ya, biasa saya lihat ada beberapa teman kita seperti itu. Muridnya sangat rajin di dalam kelasnya. Ternyata murid ini dia sangat rajin atau berdisiplin dalam pelajaran tersebut karena ternyata ada reward yang diberi. Contoh yang biasa saya dengar dari anak-anak, mendapatkan golden ticket untuk tidak mengikuti ujian tertentu, ulangan harian kah atau ulangan-ulangan yang lain kah. Ternyata ini merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak lahir, lagi-lagi tidak lahir dari diri anak-anak kita, tetapi dia hanya lahir dari
karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Jadi Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu motivasi yang lahir secara ekstrinsik, artinya memang tidak lahir dari dalam dirinya, dibandingkan dengan motivasi intrinsik nantinya, tentu ini tidak akan bertahan lama. Karena kenapa? Individunya digerakkan oleh sebuah aturan ataupun penghargaan. Nah, kalau begitu motivasi yang terbaik yang mana? Motivasi yang terbaik ya adalah tentang bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi betul-betul lahir daripada dirinya. Contoh kasusnya tadi, masalah disiplin. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Disiplin itu sangat penting bagi saya di masa depan atau di masa saat ini. Makanya mereka berubah untuk lebih disiplin. Makanya motivasi seperti ini itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Dan ini akan cenderung bertahan lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena memang dia lahir dari dalam diri. Jadi dia ditumbuhkan sendiri dari dalam diri murid. Jadi harapan dalam pengimbasan kali ini, bagaimana kita menerapkan disiplin positif pada anak-anak kita nantinya adalah bagaimana caranya anak-anak kita bisa beraktivitas atau melakukan semua kegiatan yang ada di sekolah itu betul-betul lahir dari motivasi intrinsiknya ya Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira. Baik, saya izin lanjutkan lagi. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal ternyata itu ada dua. Yang kedua-duanya tadi sebagaimana yang sudah kita bahas, dia lahir dari motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Pertama, hukuman. Hukuman ciri-cirinya misalnya dia menyakitkan, kemudian dia syarat dengan ketidaknyamanan, kemudian murid takut, ya, dia takut karena ada hukuman. Kemudian sifatnya memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena adanya unsur ketakutan tadi Bapak Ibu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa? Karena dia dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatannya yang ada di sekolah itu hanya karena adanya ketakutan untuk tidak melanggar aturan tata tertib yang ada di sekolah dan seterusnya. Makanya dia konsep disiplinnya di sini dikatakan identitas gagal. Nah, ada satu yang menarik di sini Bapak Ibu. Terkadang dalam penerapan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya yang kita terapkan itu adalah hukuman. Sementara yang seharusnya kita terapkan dalam kegiatan bersekolah atau dalam aktivitas yang ada di lingkungan sekolah itu lebih kepada konsekuensi. Apa yang menjadi pembeda antar keduanya? Nah, kalau hukuman sebagaimana tadi ciri-ciri yang sudah saya paparkan Bapak Ibu, dia betul-betul sifatnya mengekang ya, karena ada ketidaknyamanan, menyakitkan, murid takut, bahkan dikatakan memaksa, dan sehingga tidak ada nilai yang bisa diperbaiki di sana. Contoh, misalnya siswa kita dalam berdisiplin di sekolah sering melakukan terlambat. Kemudian kita memberikan sanksi, kita biasanya menyebutnya dengan sanksi, dengan lari berkeliling lapangan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita terapkan adalah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Iya, jadi yang kita terapkan adalah hukuman. Karena masalah keterlambatan tidak ada kaitannya dengan lari lapangan. Lari mengelilingi lapangan tidak akan mengubah pola keterlambatan anak. Maka mungkin kita akan mencarikan solusi yang lain, dalam artian bahwa bukan hukuman yang kita terapkan, tetapi konsekuensi dari apa yang mereka sudah lakukan. Ketika mereka terlambat, berarti ada jam-jam tertentu yang ditinggalkan sehingga mereka harus mengganti jam itu misalnya, yang terkait dengan bagaimana bentuk pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi sekali lagi, dalam pertemuan kali ini kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah bisa juga membedakan apa yang dimaksud dengan hukuman dan apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Kemudian,
penghargaan. Jadi tadi dia tidak sifatnya memaksa Bapak Ibu, tetapi justru memberikan reward, hadiah atau penghargaan. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, penghargaan ini biasanya dikatakan dia tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Karena kenapa? Ketika ada siswa yang diberikan reward atau hadiah, berarti ada yang tidak dong. Nah, itu yang bisa memunculkan sifat iri antar mereka. Jadi tetap ada nilai negatif di sana. Kemudian mematikan kreativitas. Karena biasanya murid-murid untuk mendapatkan hadiah itu selalu terpaku atau konsisten pada apa yang menjadi aturan yang kita bangun misalnya. Sehingga ide-ide mereka tidak terbentuk di sana. Itulah yang dikatakan kenapa mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking, ya. Jadi alhamdulillah dalam implementasi kurikulum Merdeka sebagaimana yang kita sudah jalankan beberapa tahun ini adalah itu sudah tidak ada lagi sistem perankingan ya. Ternyata hal ini juga bisa merusak motivasi anak-anak kita Bapak Ibu, karena ini bisa memunculkan yang namanya kelompok-kelompok eksklusivisme. Ada anak-anak yang merasa lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tentu ada juga anak-anak yang mungkin akan merasa kurang percaya diri, karena mau tidak mau sistem perankingan pasti akan memunculkan penggolongan di antara anak-anak kita. Ada anak-anak yang eksklusif, yang cerdas, sedangkan ada yang tidak, karena mereka tidak masuk pada ranking atau level-level yang dianggap baik di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak dengan menghargai dirinya. Jadi ada hak-hak termasuk hak kreativitas tadi itu sudah tidak bisa lagi berkembang. Kenapa? Karena motivasi yang muncul daripada anak-anak kita hanya pada bagaimana mengharapkan penghargaan saja. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan masuk pada konsep disiplin identitas sukses. Nah, kalau sebelumnya tadi Bapak Ibu saya sudah sempat menyinggung ada yang namanya konsekuensi. Jadi tadi tentu konsep disiplin dengan identitas gagal ini adalah sesuatu yang harus kita hindari ya. Bagaimana memberikan hukuman kepada anak, bagaimana memberikan penghargaan yang berlebihan kepada anak, meskipun sebenarnya ada juga unsur positif dari sebuah penghargaan yang diberikan kepada murid-murid kita. Tetapi ketika itu menjadi motivasi utamanya atau disampaikan di awal, pasti lain cerita lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ada yang dihindari, yang mana yang bisa kita terapkan? Ada yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep identitas sukses di sini untuk menggantikan hukuman ada yang disebut dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Jadi penguatannya memang pendek, tetapi dia berhubungan dengan penumbuhan nilai di sana. Jadi tetap ada kaitannya, karena setiap perbuatan kita menyadarkan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita bahwasanya setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensi tertentu yang akan muncul. Kemudian perlu monitoring keberlanjutan. Jadi tidak hanya kita memberikan konsekuensi kepada anak, tetapi tentu kita juga tetap harus mengawasi daripada pelaksanaannya agar lebih bertahan lama tentunya. Kemudian stimulus, ada aksi dan kemudian ada reaksi, stimulus respon. Jadi mereka sebelumnya meyakini sebuah nilai yang ketika mereka langgar, tentu mereka juga harus meyakini bahwa ada konsekuensi tertentu yang mereka harus laksanakan daripada apa yang menjadi dampak dari perbuatan sebelumnya, seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi itu terkait masalah konsekuensi. Kemudian ternyata di tingkatan yang lebih besar ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah pola penyelesaian masalah murid yang ada di sekolah yang paling diharapkan atau yang paling disarankan Bapak Ibu. Dimana kita lihat sebelumnya
restitusi mungkin di sini tidak terlalu panjang saya jelaskan ya. Kenapa? Karena ini ada bagian tertentu nanti kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Namun sebelumnya saya mau paparkan dulu apa yang menjadi ciri daripada restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ada kesadaran yang muncul dari dalam diri anak-anak kita nanti sehingga itu membentuk tanggung jawab mereka. Kemudian fokusnya adalah mereka harus bisa memecahkan sendiri masalah tersebut. Jadi mereka harus bisa mencari solusi dari kesalahan yang mereka telah lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia menyadari bahwa ada nilai-nilai tertentu yang mereka sudah langgar sehingga dia harus rubah karena itu untuk kebaikan dirinya dan tentu untuk kebaikan orang lain. Kemudian di sana juga berlaku teori kontrol karena mereka sadar bahwa diri saya yang mengubah adalah diri saya atau ada teori kontrol tertentu di sana. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Saya pikir ketika kita betul-betul mengambil dari nilai-nilai kebajikan yang ada selama ini kita pegang Bapak Ibu, tentu ini sangat baik ya, karena di dalam agama sendiri pun, di agama kita, mohon maaf teman-teman yang dari non-Islam, di agama kita sendiri pun Bapak Ibu, dikatakan bahwa tidak akan berubah nasib sebuah kaum ketika bukan kaum itu sendiri yang mengubah. Dan sebenarnya ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sangat luar biasa sebenarnya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya, yang mungkin ketika di kancah atau benua lainnya di Eropa misalnya itu kita kenal dengan ahli pendidikan lainnya yang tidak kalah kerennya, itu ada Paul Freire ya, yang tentang bagaimana konsep pendidikan, konsep kebebasan dalam pendidikan. Sebenarnya itu hampir sama dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya guru sejarah pernah mengkaji itu dan ternyata saya mau melihat ruang dan waktunya, siapa sebenarnya yang pertama kali menemukan konsep yang sama. Tetapi ternyata jauh sebelum Paul Freire itu terkenal dengan konsep kebebasan merdeka, kebebasan belajarnya, ternyata Ki Hajar Dewantara lebih dahulu membahas tentang itu, tentang bagaimana memerdekakan murid atau merdeka dalam belajar. Meskipun tentu tetap ada tentu ada pembeda-pembedanya ya Bapak Ibu, karena memang yang menjadi persoalan pada saat itu adalah negara si Paul Freire ini sedang dijajah, makanya konsep pendidikannya seperti itu. Tetapi kita pun juga merupakan negara yang pernah dijajah. Ki Hajar Dewantara ternyata melihat masuk ke dalam sejarah itu, sehingga pendidikan kita itu menurut beliau adalah bagaimana pendidikan itu merupakan konsep yang memerdekakan setiap manusia. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk melihat pada contoh kasus. Kita akan melihat apa sih yang menjadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang pertama hukuman. Nah, kalau contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR, kira-kira bagaimana konsepnya ketika dia hukuman? Maka guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada kaitannya pada perubahan nilai yang mau ditumbuhkan, yaitu bagaimana anak ini bisa lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena hormat bendera itu tidak akan merubah bagaimana konsep berpikir anak-anak, sehingga mereka bisa menumbuhkan nilai disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi tidak ada kaitannya, makanya dia dikategorikan sebagai bentuk hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, jadi dia konsepnya ya lebih kepada bagaimana menuntut, bukan menuntun. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Jadi ketika murid kita sering tidak mengerjakan PR, maka yang menjadi konsekuensinya adalah mereka harus mengerjakan itu di lain waktu. Dimana di sini salah satu solusi yang ditawarkan adalah dikerjakan pada saat istirahat. Apakah boleh kemudian kita lipat gandakan misalnya? Boleh Bapak Ibu.
selama yang dilipat gandakan adalah tugasnya, bukan yang tidak ada kaitannya dengan tugas mereka. Jadi boleh, jadi yang kita inginkan di sini adalah efek jerahnya ya. Tetapi tetap penilaiannya adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai yang sudah mereka tinggalkan tadi terkait masalah disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian bagaimana? Jadi hanya sampai di situ ya Bapak Ibu, bagaimana mereka menjalankan dampak daripada pelanggaran yang mereka sudah laksanakan. Sedangkan kalau restitusi seperti apa? Nah, yang menjadi pembedanya kalau restitusi, guru harus menanyakan keyakinan kelas atau diri siswa dan membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak hanya pada anak itu menerapkan apa yang menjadi tentang 5 posisi kontrol guru ya. Jadi di materi 5 posisi kontrol ini dalam ilmu guru penggerak, ternyata Bapak Ibu selama ini pasti kita sudah menjalankan kelima-limanya, tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwasanya kita ini berada pada posisi atau peran yang mana. Nah, dalam materi ini Bapak Ibu, ternyata 5 posisi kontrol guru itu ada yang dinamakan dengan fungsi penghukum, di mana dalam hal ini bisa diidentifikasi dengan melihat apa yang kita kerjakan atau apa yang dilakukan oleh guru itu seperti guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggarannya. Jadi dalam pelaksanaannya itu bisa dikatakan tidak ada upaya untuk pencarian solusi. Yang ada yang menjadi fokus kita adalah bagaimana menerapkan sebuah aturan, sehingga yang kita berikan atau sampaikan kepada siswa bahwasanya ketika kalian melanggar maka tentu ada hukumannya, karena sebelumnya kita sudah menyepakati atau tahu bahwa di sekolah kita ada sebuah tata tertib atau aturan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian kita lihat dari segi tujuannya. Nah, sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan, tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan murid memahami tentang apa yang menjadi konsekuensinya dari segala tindakan mereka. Ya, seperti itu. Jadi kalau diberikan sebuah contoh kasus ya, nanti ada beberapa kasus di bagian-bagian akhir yang akan kami putarkan, dan nanti akan terlihat kita itu sebenarnya berada pada posisi kontrol yang mana. Kemudian di posisi kedua ada yang dikenal dengan posisi pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi dari apa yang kita lakukan. Misalnya guru membantu murid merenung, kemudian merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Jadi mungkin kita lebay-lebaykan bahwasanya kamu sudah melakukan sebuah kesalahan dan itu lahir dari apa yang betul-betul kamu lakukan, sehingga murid akan tergugah rasa bersalahnya. Seperti itu kira-kira, pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin ini tidak akan langsung berdampak pada konsekuensi yang kita berikan sebagaimana di posisi pertama tadi Bapak Ibu, penghukum. Ya, mungkin kita memberikan sanksi fisik, misalnya dengan lari keliling lapangan atau hormat di tiang bendera, menghormati bendera dan seterusnya. Tetapi pembuat rasa bersalah ini adalah sebuah posisi juga yang bisa berdampak cukup berbahaya, tidak kalah dengan penghukum tadi sebelumnya. Kenapa? Karena dia langsung akan mempengaruhi daripada psikologis daripada anak-anak kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tentu ketika muncul rasa bersalah dari diri setiap anak-anak kita, ini akan mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya. Saya sudah berbuat salah, padahal yang seharusnya kita harus tanamkan adalah berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar sebagai seorang manusia, ya, seperti itu. Kemudian membangun kesadaran dan tanggung jawab. Jadi dia levelnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan penghukum tadi. Kalau penghukum dia betul-betul fokus nilai mati. Ada aturan, kamu melanggar, kamu harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Kalau pembuat rasa bersalah mungkin dia agak legang sedikit. Kenapa? Karena sudah ada membangun kesadaran di sana, tetapi
kesadarannya adalah bagaimana membuat murid-murid kita itu merasa bersalah dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, mungkin ini banyak yang diperankan oleh rekan-rekan guru sekalian, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jadi bagaimana kita menjadi sahabat atau teman daripada murid-murid kita yang ada di sekolah, di mana ini bisa kita identifikasi dari apa yang kita lakukan, seperti guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Mungkin ada beberapa di sini teman yang terkadang menjadi tempat curhatan anak-anak. Itu sebenarnya sebuah hal yang positif Bapak Ibu. Kemudian dilihat dari identifikasi yang lain adalah tujuannya membangun hubungan yang positif dan mendukung. Makanya tadi saya katakan ini sebenarnya bernilai positif. Hanya saja tentu ada batasan-batasan tertentu yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena misalnya ketika murid kita melakukan sebuah pelanggaran, jangan sampai kedekatan yang terbangun antara kita dengan murid itu justru akan menyembunyikan atau menghalang-halangi mereka terlihat bersalah misalnya. Jadi kita menjadi seseorang yang memberikan respon yang biasa-biasa saja. Oh ya, wajarlah seperti itu dan seterusnya. Sementara tidak ada unsur penguatan ataupun pemberian solusi, penguatan nilai daripada hal-hal yang anak-anak kita langgar dari sana. Kemudian ada juga pemantau. Nah, pemantau ini tadi sebenarnya berkaitan dengan penghukum, namun mungkin actionnya tidak ada. Dia hanya sebagai pemantau. Kenapa? Karena cara kita untuk mengidentifikasi apakah peran kita itu sebagai pemantau itu selalu ada kaitannya dengan aturan. Maka biasanya kita akan menanyakan kepada anak-anak aturan mana yang misalnya yang kamu langgar. Oh, anak-anak menjawab aturan yang ini, Pak. Oh iya, aturan yang itu kan, seperti itu, tanpa adanya follow up ataupun tindak lanjut. Kemudian dilihat dari segi tujuannya, makanya tadi dikatakan bahwa ini justru akan membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi tingkatannya kalau menurut saya lebih tinggi lagi ya dibandingkan dengan teman tadi, dengan membangun posisi positif atau kedekatan. Pemantau juga sebenarnya ada kedekatan di sana, tetapi hanya tidak ada tindak lanjut yang berarti dari segi penyelesaian permasalahannya. Nah, dari 5 posisi kontrol ternyata ada posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu. Itu kan dikenal dengan posisi sebagai manajer. Dan dari 5 posisi kontrol ini, meskipun mungkin dari kita ada yang menyadari bahwa oh ternyata saya sebagai penghukum selama ini, kemudian saya sebagai pembuat rasa bersalah, ya saya pribadi pun selalu merasa yang saya lakukan ke anak-anak kita itu adalah membuat rasa bersalah. Ternyata dari 5 posisi kontrol itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait masalah bagaimana pendidikan yang memerdekakan murid, guru itu diharapkan justru menerapkan posisi yang kelima Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manajer. Nah, cara untuk mengidentifikasinya adalah guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid. Jadi lagi-lagi konsep yang kita bangun adalah bagaimana kita menuntun murid kita tanpa menuntut. Kemudian dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka sebagai murid. Kemudian memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Jadi intinya adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, kemudian anak-anak itu sadar akan kesalahannya, dan tidak sampai di situ. Juga mereka harus mampu untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi apa yang tepat. Nah, dari sanalah kemudian fungsi kita sebagai manajer ya, bagaimana kita membimbing murid-murid kita untuk sampai pada tujuan pembelajarannya dengan baik. Baik, selanjutnya di sini kami memberikan contoh kasus lagi. Kira-kira bagaimana kita bisa mengidentifikasi perbedaan daripada 5 posisi kontrol. Pertama, kasus yang kita angkat di sini adalah murid atau siswa tidak memiliki atribut dan itu ketahuan pada saat upacara bendera. Nah, ketika dia posisi penghukum Bapak Ibu, maka biasanya yang kita katakan misalnya atau respon kita biasanya terlihat dengan adanya redaksi kata seperti ini.
patuhi peraturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Nah, dan ketika kita lihat biasanya itu terkadang masih kita lakukan ya Bapak Ibu, ternyata itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian bagaimana ketika masuk di posisi pembuat rasa bersalah? Maka biasanya yang menjadi redaksi kata yang kita keluarkan adalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa nak sama kamu. Jadi, wah kamu sudah melanggar, wah Ibu sangat kecewa dengan kamu. Dan dari redaksi atau kata-kata kita itu muncul rasa bersalah daripada anak dan mungkin akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Nah, itu termasuk dalam posisi sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ketika posisi sebagai teman? Jadi kedekatan yang terlihat di situ. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa ya kamu salah. Nah, kedekatan yang terbangun di sana yang terlihat, dan ini posisinya ternyata sebagai teman. Kemudian bagaimana ketika posisinya sebagai pemantau? Redaksinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Lagi-lagi sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia selalu dikembalikan ke aturan. Bagaimana anak-anak itu tahu tentang aturan, apakah mereka paham apa yang menjadi pelanggaran yang mereka lakukan, kemudian apa yang menjadi konsekuensi atau hukuman bagi mereka. Kemudian bagaimana ketika posisi kontrol sebagai manajer? Nah, kira-kira mungkin yang akan terjadi kondisinya seperti ini. Apa kamu tahu nak kesalahan kamu seperti apa? Oke, ketika mereka sudah menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita juga menuntun mereka tidak hanya tahu apa yang menjadi alasan atau apa yang mereka sudah lakukan sebuah kesalahan, tetapi mereka juga bisa menemukan apa yang menjadi perbaikan ataupun solusi dari apa yang menjadi pelanggaran atau kesalahan dari yang mereka lakukan. Seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya terkait masalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, selama ini kita sering sekali mendengar tentang aturan-aturan ya. Bahkan di awal saya menjadi guru, saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwasanya ada aturan tertentu. Sekolah ini punya aturan anak-anak, tetapi di kelas saya juga punya aturan. Dan biasanya saya menyampaikan itu dengan istilah kontrak belajar. Ternyata setelah mengikuti guru penggerak ini, kami ternyata mendapatkan ilmu bahwasanya ini tidak sejalan dengan konsep kemerdekaan murid dalam belajar Bapak Ibu. Sesungguhnya yang harus kita terapkan itu lebih kepada keyakinan kelas, atau lebih rendahnya mungkin kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan. Kenapa? Karena ini lahir dari apa yang kita susun bersama, bukan sebagai guru kita menuntut atau memaksakan sebuah aturan kepada anak-anak kita, tetapi betul-betul diramu dari semua aspek yang mungkin berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan ataupun keyakinan yang akan kita lakukan. Nah, pertanyaan awalnya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini kita diharapkan bisa membedakan apa sih yang menjadi perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya ya. Ini biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, jadi biasanya ini bisa terlihat dari aturan yang ada di sekitar kita ya. Adakah kira-kira Bapak Ibu yang pernah berpikir kenapa sih ketika kita berkendara harus menggunakan helm? Kemudian apa sih konsekuensi atau hukuman yang kita terima misalnya ketika kita tidak menggunakan helm lantas ditilang dan seterusnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya misalnya mengapa sih kita harus memakai masker misalnya untuk menjaga kesehatan kita, atau bagaimana, kenapa sih kita harus mencuci tangan dalam setiap aktivitas kita yang ada kaitannya sebenarnya dengan unsur kesehatan. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika itu masih berbasis karena adanya motivasi intrinsik yang lahir, kita masih terkungkung bahwasanya ada sebuah aturan yang mengikat kita takut ditangkap dan seterusnya, maka itu
belum pada keyakinan atau tingkatan keyakinan. Kalau misalnya itu dibawa kepada konsep satuan pendidikan, itu belum termasuk dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tetapi ketika itu betul-betul sudah tumbuh dari motivasi intrinsik kita sebagai anggota warga dari sebuah sekolah, termasuk murid-murid kita, kemudian misalnya ketika itu sudah menjadi sebuah pembiasaan dan lebih kuat lagi, sudah tumbuh menjadi karakter, bukan lagi sesuatu yang mau ditumbuhkan, nilai yang mau ditumbuhkan, tapi memang sudah menjadi karakter, maka itu sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, selanjutnya, mengapa kita memilih keyakinan kelas? Nah, ada beberapa tujuan yang sudah kami ramu di sini. Pertama, hal ini terkait masalah spirit internal murid. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan dirancang untuk membangun spirit yang timbul dari internal murid. Jadi sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya harus muncul daripada motivasi internal atau intrinsik murid kita sebagai bagian daripada pembelajaran yang holistik atau menyeluruh, maksudnya Bapak Ibu ya, dengan fokus pada pengembangan motivasi dan motivasi intrinsik anak. Kemudian kita harus dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus menghindari kalimat-kalimat negatif. Misalnya dalam pembelajaran saja, misalnya ketika misalnya kita mau anak-anak tertib atau tenang, biasanya kita berteriak jangan ribut. Nah, itu masih menggunakan redaksi atau kalimat-kalimat yang negatif karena masih ada ribut. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya yang diucapkan itulah yang menempel di pikiran anak kita, itu yang langsung masuk begitu. Jadi kalau ribut dia tidak bisa menjadi disiplin karena yang langsung terdengar atau yang langsung masuk di otaknya adalah ribut. Maka dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu kita diharapkan tidak lagi menggunakan kalimat negatif. Nah, caranya bagaimana? Kita ubah redaksinya. Misalnya, anak-anakku, Bu Guru mohon semuanya bisa tertib, ya. Makanya melekat di hati atau di otaknya anak-anak itu kata tertib, dan biasanya itu lebih akan melekat dan bertahan lama untuk diimplementasikan oleh murid-murid kita. Kemudian selanjutnya, diharapkan dengan keyakinan kelas ini bersama-sama menuju sukses. Caranya adalah dengan melalui dialog dan kesepakatan bersama para murid bersama wali kelas, atau mungkin juga karena sistem kita adalah moving class ya, bersama guru mata pelajaran kita yang ada di masing-masing kelas. Itu masih bisa Bapak Ibu menggunakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas, membentuk komunitas pembelajaran yang saling mendukung. Berarti ada unsur kolaborasi di sana. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Proses ini tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan saja ya, tetapi lebih menyeluruh, yaitu bagaimana menggali potensi murid baik dari segi sosialnya, kemudian emosionalnya, dan terlebih lagi dari segi kepribadian mereka. Nah, di sini kami tampilkan salah satu contoh keyakinan kelas ya, yang bisa kita lihat di kelas 9C ya, wali kelasnya ada Ibu Sartika, dan harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian juga bisa menerapkan konsep yang sama terkait masalah keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti kita juga akan mempraktikkannya bagaimana simulasi yang bisa kita lakukan ya. Ini sebagai bentuk alternatif saja, misalnya dengan menempelkan sticky note di papan tulis dan seterusnya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan misalnya dalam kegiatan membuat keyakinan kelas? Pertama, tentu kita harus mengkaji peraturannya dulu, berdiskusi tentang peraturan. Kemudian bersama-sama pula, jadi tetap harus bersama-sama ya Bapak Ibu, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi tidak hanya sesuatu karena kita terikat, tetapi betul-betul kita insyafi dan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian diharapkan kita menempel keyakinan tersebut di dalam kelas. Tujuannya adalah ketika misalnya ada yang hilaf atau melanggar dari apa yang sudah kita sepakati bersama, itu sebagai bentuk pengingat daripada apa yang sudah kita sepakati atau yakini secara bersama-sama di dalam kelas. Selanjutnya, oke, mungkin ini nanti kita langsung pada praktik saja ya Bapak Ibu. Jadi ini saya langkai. Kemudian
bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Mungkin ini aturan-aturan non tertulis saja ya yang harus kita ketahui. Misalnya lebih abstrak ya dari peraturan. Jadi lebih ke tindak lanjutnya, follow up-nya, kemudian ada pernyataan universal, kemudian dibentuk dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah panjang kali lebar ya Bapak Ibu ya, tetapi betul-betul ngena gitu dari apa yang biasanya dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Jadi dalam hal ini tentang keyakinan sekolah ya, ketika dia dikatakan semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti semua yang terlibat dalam kelas kita itu harus dilibatkan, termasuk guru, terlebih-lebih muridnya. Baik, saya akan langsung masuk lagi di materi yang selanjutnya ya, yaitu terkait masalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan. Sekarang kita masuk di materi segitiga restitusi. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang baru didengar oleh beberapa teman, mungkin tapi ada juga yang sudah pernah mendengar. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menayangkan dua buah video, tapi videonya di sini bukan kenyataan ya, ini cuma sketsa saja. Baik, itu video pertama ya. Kemudian video kedua. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Indri. Selamat duduk Nak. Halo Indri, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Iya. Bagaimana lagi SP-nya? Berjalan lancar Bu. Oh iya. Indri tahu tidak? Kenapa ya kira-kira Bu Guru memanggil Indri ke sini? Iya Bu. Jadi Indri, masalah keterlambatan di sekolah itu sesungguhnya bukan cuma Indri yang melakukan, nah, tetapi Guru rasa Indri itu harus lebih baik lagi nah ya, dari segi kedisiplinannya. Ya Bu, saya akan perbaiki. Bu Guru boleh tahu tidak nak, apa sih yang menjadi kendala kamu sehingga beberapa minggu belakangan ini sering sekali terlambat ke sekolah? Belakangan ini Bu, saya sering terlambat karena pada setiap malam itu saya latihan. Oke, sudah disaksikan semua ya Bapak Ibu tadi apa yang menjadi contoh kasus, dan saya percaya Bapak Ibu bisa membedakan ya. Tadi juga sudah ada beberapa yang berkomentar ternyata oh kalau dari segi penghukum seperti ini ya, kemudian dari segi restitusi seperti ini ya. Wah, saya sangat berpikir positif sekali bahwasanya Bapak Ibu ternyata sudah bisa membedakan yang mana yang merupakan penerapan segitiga restitusi. Namun selanjutnya kami akan tetap memberikan penguatan apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru, di mana tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lagi-lagi terkait masalah kemandirian dan tanggung jawab, ini adalah lahir dari motivasi intrinsiknya. Dari kata kuncinya di sini tentang segitiga restitusi adalah lahir dari motivasi intrinsiknya. Kemudian secara terminologis saya mengambil satu pendapat dari ahli di sini ya Bapak Ibu, yaitu dari Gosen tahun 2004. Beliau menyatakan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi para murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada perbaikan nilai di sana. Jadi kata kuncinya juga adalah memperbaiki kesalahan mereka. Intinya adalah segitiga restitusi itu bagaimana kita menuntun murid untuk bisa mengambil sebuah solusi daripada apa yang menjadi kesalahan mereka. Tidak hanya terfokus pada bagaimana kita mencari tahu alasan mereka, kemudian memberikan tindak lanjut entah itu konsekuensi, tetapi ke muridnya, bagaimana murid itu bisa menemukan sendiri apa yang menjadi
permasalahan dan mencari sendiri solusi dari kesalahan mereka. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah memperbaiki hukuman. Dia berupa tawaran Bapak Ibu tetapi bukan paksaan sebagaimana hukuman tadi ya. Kemudian dia sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, yang tujuannya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi lagi-lagi solusi yang harus muncul di sana, dan itu lahir daripada murid-murid kita. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengatur emosi anak terlebih dahulu. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Melakukan sebuah kesalahan itu wajar anak-anak. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Seperti itu biasanya kalimatnya. Kemudian ada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, di tahapan ini biasanya kita mencari tahu apa sih yang menjadi motivasi atau alasan anak ini sehingga melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Mereka harus menyadari bahwa apa sih keyakinan yang mereka sudah langgar, dan seterusnya mencari apa yang menjadi solusinya. Nah, lebih lanjut di tahap menstabilkan identitas, ini bisa dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi dikatakan membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya tadi kami sampaikan bahwa yang harus diterima oleh murid itu, oh anakku membuat kesalahan itu wajar, kita manusia dan seterusnya. Itu ternyata adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian tujuannya adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Gagal itu tidak apa-apa nak. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti itu kira-kira. Jadi kita harus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini bisa dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi mungkin dari tadi apa yang sudah kami sampaikan, rekan saya sebelumnya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Tentu ketika kita berbuat salah, sebenarnya itu ada kaitannya dengan kebutuhan apa yang ingin kita capai, entah itu bersenang-senang atau kemudian penerimaan, kasih sayang dan seterusnya, tentu ada di sana. Maka kita harus memvalidasi apa yang menjadi alasan bagi murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan atau bermasalah. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi sifat kita adalah menuntun, menggali lebih dalam apa yang menjadi kesadaran mereka dalam menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan dengan murid. Baik, selanjutnya di tahapan terakhir Bapak Ibu, yakni menanyakan keyakinan. Di dalam tahapan segitiga restitusi kita juga harus sampai pada tahapan yakni murid-murid kita harus diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, ya. Kemudian mampu mengaitkan apa yang menjadi keyakinan dengan tindakan salah. Jadi lagi-lagi dia berbasis solusi Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian saja tambahan dari saya kepada rekan saya sebelumnya. Mungkin bisa bergabung lagi ke atas untuk kita lanjut pada sesi pertanyaan. Silakan Bapak Sumardi dan Pak Dedi. Di tahap selanjutnya, kami kembali berkolaborasi untuk melakukan penguatan-penguatan yang menurut kami masih perlu ditambahkan lagi. Dalam kegiatan ini, kami juga membuka kesempatan bagi peserta yang tidak lain merupakan manajemen sekolah, rekan-rekan guru, dan juga beberapa siswa dalam memberikan pertanyaan atau tanggapan. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pertanyaan yang muncul.
dan kami secara bergantian memberikan respon terhadap masukan-masukan maupun pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi ini. Pada tahap selanjutnya, kami mencoba untuk mensimulasikan bagaimana bentuk atau perwujudan pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Dari rekan-rekan guru ini terlihat sangat antusias bagaimana mereka memberikan respon terkait masalah merumuskan keyakinan kelas. Di sini kami mendemonstrasikannya dengan menggunakan bantuan kertas warna dan juga sticky note. Terlihat guru dan murid juga sangat antusias melakukan kegiatan tersebut. Dan terakhir, ini juga masih terlihat adanya beberapa pertanyaan yang muncul dari apa yang sudah kami paparkan pada pertemuan pengimbasan kali ini. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Tadi juga kita sudah ada sharing ya, sesi diskusi. Untuk selanjutnya mungkin saya sebelum kami menutup, saya serahkan dulu ke rekan saya ya Pak Dedi, siapa tahu masih ada yang mau ditambahkan. Ya, baik Bapak Ibu, saya ambil alih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sesi tadi sudah dibawakan oleh Ibu Indra Wulan, dan sebagai penguatan di dalam sesi berbagi kali ini kami mengharapkan umpan balik yang bisa Bapak Ibu berikan kepada kami. Besar harapan kami ada masukan-masukan yang sangat berguna bagi kami sebagai bekal kami dalam mengarungi lagi pendidikan guru penggerak ini ke depannya. Saya sampaikan saya berikan lagi kesempatan kepada rekan saya Pak Sumardi untuk selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Kami alhamdulillah mulai dari pertama tadi saya sendiri, dilanjutkan Pak Dedi, dan terakhir dari Ibu Indra Wulan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4. Demikian mungkin cukup sekian dari apa yang kami bisa sampaikan pada hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Francisca Yulianti, guru mata pelajaran geografi. Untuk Ibu Indra Wulan, sukses selalu sehingga menjadi guru penggerak yang baik. Demikianlah video saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari potongan dokumentasi yang kami lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.